Xian terkejut beberapa saat. Matanya berbinar. Cahaya ilahi, itu adalah kekuatan yang telah menerima Xiao, kan? Ketika mereka berada di Broken Starfield di Far West Region, seorang lelaki tua menjemput Xiao dan memberitahu mereka bahwa dia berasal dari cahaya ilahi. Dia telah mengundang Xiao untuk bergabung dengan mereka atas nama gurunya. Sudah puluhan tahun berlalu, tetapi rasanya seperti sekejap mata. Hari ini, Xian mendengar nama kekuatan ini sekali lagi. Dia tergerak. Dia bertanya, cahaya ilahi bukan, kekuatan di penjara hantu bayangan, kan? Tidak, bukan. Xia Xinyan mengerutkan kening, wajahnya gelap dan serius. Cahaya ilahi adalah kekuatan yang sangat perkasa. Xian mengangkat alisnya. Di Agatha Star Area, kekuatan mengumpulkan sekutu mereka terlepas dari ras. Kekuatan cahaya ilahi berada di peringkat pertama. Itu tidak lebih lemah dari liga pertarungan kita. Saya pikir, itu satu tingkat lebih kuat, kata Xia Xinyan secara objektif. Di Agatha Star Area, ada begitu banyak kekuatan. Beberapa kekuatan berkumpul berdasarkan ras. Misalnya, klan monster, klan iblis, klan kayu, dan klan tanda hantu adalah ras-ras penting. Biasanya, pasukan yang mengumpulkan prajurit mereka dari klan yang sama sangat kuat. Pada saat yang sama, beberapa pasukan lain akan mendaftarkan anggota dari ras yang berbeda. Namun, mereka tetap sama kuatnya dengan klan lainnya. Liga Pertarungan Penjara Hantu Bayangan adalah salah satu kekuatan seperti itu. Selama Anda kuat, tidak peduli dari ras mana Anda berasal, Anda selalu dapat bergabung dengan pasukan tersebut. Prajurit yang banyak berkontribusi pada Liga Pertarungan memperoleh penghargaan atau promosi ke posisi yang lebih tinggi. Manfaat yang mereka terima tidak terbayangkan. Cahaya ilahi adalah kekuatan yang mirip dengan Liga Pertarungan. Itu dibentuk oleh prajurit dari banyak ras. Dan kekuatannya luar biasa perkasa. Tuan Cahaya Ilahi memiliki hubungan yang baik dengan tetua kedua paviliun ramuan dan perkakas dan kepala klan api. Dia adalah wanita yang tahu bagaimana menghubungkan kekuatan yang berpengaruh. Xia Xinyan tampak serius. Wilayah kekuasaan Cahaya Ilahi tidak berada di penjara hantu bayangan. Wilayah terdekat berada di tepi dan berbatasan dengan klan tanda hantu. Mereka sering berselisih. Mereka tidak pernah beroperasi di penjara hantu bayangan. Aku tidak tahu apa yang terjadi kali ini. Saat dia menjelaskan kepada Xian, prajurit Liga Pertarungan itu begitu khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Nyonya, semua prajurit Cahaya Ilahi ada di sana. Haruskah kita bertindak sekarang? Xian berbalik untuk melihatnya. Ini penjara hantu bayangan. Ini wilayah kita. Wajah Xia Xinyan dingin dan muram. Dia memberi perintah dengan tegas. Katakan kepada mereka bahwa aku akan pergi ke sana secara pribadi. Suruh mereka pergi. Atau, kita akan membunuh mereka. Ya, Nyonya. Pria itu tertawa jahat lalu kembali ke tambang. Auranya menghilang tak lama kemudian. Penjara hantu bayangan memiliki banyak pasukan kecil. Di masa lalu, kami berperang melawan klan bayangan gelap dan pasukan kecil juga bertempur sepanjang waktu. Kami tidak memiliki waktu untuk hidup damai. Kupikir kami bisa memiliki waktu yang tenang setelah klan bayangan gelap pergi. Aku tidak pernah menyangka Cahaya Ilahi akan datang. Cek, mereka tidak akan meninggalkan kita sendirian di sini. Xia Xinyan merasa kesal. Dia tampak lelah. Dia telah berada di penjara hantu bayangan selama 100 tahun dan dia sangat sibuk selama ini. Jika dia tidak berkultivasi dengan pelet untuk meningkatkan wilayahnya, dia akan sibuk dengan pasukannya yang berjuang untuk kesejahteraan Liga Pertarungan. Sangat sulit untuk bertemu Xian lagi. Dia ingin beristirahat dengan baik. Dan sekarang Cahaya Ilahi sialan itu muncul, yang membuatnya sangat gelisah. Xia Xinyan memang terkenal di penjara hantu bayangan. Setelah para prajurit Liga Pertarungannya bersembunyi selama sekitar 1 jam, para prajurit Cahaya Ilahi keluar satu persatu. Mereka menatapnya dengan wajah muram. Namun, mereka tidak mengatakan apapun sebelum pergi dengan kereta perang mereka. Cahaya Ilahi hanya memiliki satu kapal perang, yang membawa kurang dari 100 prajurit. Yang terkuat dari kelompok itu hanya memiliki langit pertama alam dewa halus. Kapal perang Cahaya Ilahi tampak seperti anak panah perak lurus. Sinar cahaya yang indah berputar di sekelilingnya seperti pita lembut, yang membuat kapal itu luar biasa luar biasa. Xian melihat kapal perang itu pergi.
Dia melepaskan kesadaran jiwanya dan menggunakan keakrabannya dengan medan magnet kehidupan untuk memeriksa kapal perang cahaya ilahi. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yah, itu tidak mungkin kebetulan. Xia Xinyan menatapnya dengan skeptis, mengapa kamu harus merasakan prajurit cahaya ilahi? Prajurit alam tertinggi hanya memiliki langit pertama alam dewa halus. Kita bisa tahu itu pada pandangan pertama. Mengapa kamu harus menggunakan jiwamu untuk merasakan medan magnet kehidupan mereka? Aku hanya ingin tahu. Xian secara alami tenang. Xia Xinyan tidak bertanya lebih jauh. Dia memerintahkan beberapa bawahannya untuk memasuki tambang. Setelah beberapa saat, mereka kembali dan menggelengkan kepala dengan enggan. Cahaya ilahi mengambil semua pasir kristal biru. Baiklah, tinggalkan 10 orang di sini. Setelah aku kembali ke markas, aku akan mengirim lebih banyak budak tambang. Setelah menasihati mereka, Xia Xinyan menaiki kapal perang dan pergi. Setelah puluhan hari, kapal perang burung terbang dari Departemen Perang Badai Angin berpatroli baik lambat maupun cepat di sekitar banyak bintang mineral, yang dulunya milik klan Bayangan Gelap. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa setengah dari bintang mineral klan Bayangan Gelap sekarang memiliki prajurit cahaya ilahi yang menjaganya. Sepertinya para prajurit itu bergegas pergi ke penjara hantu bayangan. Jumlah mereka tidak banyak. Sebagian besar waktu, ada sekitar 10 dari mereka di bintang mineral dan alam mereka sangat tinggi. Ketika Xia Xinyan memerintahkan mereka untuk pergi, para prajurit cahaya ilahi cukup pintar untuk tidak melawannya. Mereka pergi begitu saja dengan tenang. Sepanjang perjalanan mereka, Liga Pertarungan telah mengusir para prajurit cahaya ilahi 10 kali. Lambat laun, Xia Xinyan kehilangan kesabarannya. Dia juga merasa ada yang salah. Dia menyadari bahwa para prajurit cahaya ilahi itu ada di sini hanya untuk mengklaim wilayah klan Bayangan Gelap. Itu seperti pengumuman keterlibatan mereka di area ini. Rupanya, para prajurit cahaya ilahi tahu bahwa klan Bayangan Gelap telah meninggalkan penjara hantu bayangan. Itulah sebabnya mereka tidak takut pada apapun untuk mengambil tambang-tambang itu. Master cahaya ilahi dan tetua kedua dari Paviliun Ramuan dan Perkakas memiliki hubungan yang baik. Jadi, Fu Wei, Zaduo, dan Feng Yan pasti telah tiba di Paviliun Ramuan dan Perkakas. Begitulah para tetua di Paviliun menerima informasi ini. Hari ini, Departemen Perang Angin Topan mendarat di bintang kehidupan level 6. Sebelum klan Bayangan Gelap pergi, ini adalah markas mereka. Planet itu masih memiliki banyak bangunan yang dibangun oleh klan Bayangan Gelap. Namun, mereka tidak dapat melihat seorang pun dari klan Bayangan Gelap hari ini. Bagaimanapun, tidak seorang pun tahu di mana markas klan Bayangan Gelap berada. Para anggota klan Bayangan Gelap bergerak melalui celah-celah angkasa seperti hantu yang berkeliaran. Terkadang, mereka akan berlabuh di bintang kehidupan ini. Bintang kehidupan ini adalah tempat persinggahan yang tidak asing bagi klan Bayangan Gelap karena memiliki urat kristal ilahi. Klan Bayangan Gelap menganggapnya sebagai markas yang paling penting. Liga Pertarungan telah haus akan bintang kehidupan ini selama bertahun-tahun. Untuk mengklaim tempat ini, mereka telah melawan klan Bayangan Gelap berkali-kali. Sebagian besar waktu, mereka berhasil merebutnya, tetapi klan Bayangan Gelap akan menyergap mereka tidak lama kemudian. Mereka seringkali harus menanggung kerugian besar. Melihat pepohonan besar dan dedaunan yang rimbun di hutan yang sangat luas, Xia Xinyan tersenyum cerah dan berkata dengan gembira, hegemon kita telah lama menaruh perhatiannya pada planet ini. Kudengar bahwa tambang kristal ilahi di planet ini dapat menyimpan ratusan juta kristal ilahi. Xian tercengang. Ratusan juta kristal ilahi. Ya, cukup bagi para prajurit Liga berjuang untuk berkultivasi selama 100 tahun. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Untuk bintang kehidupan ini, Liga Berjuang dan klan Bayangan Gelap telah mengalami banyak pertempuran yang telah menewaskan begitu banyak prajurit. Seiring dengan perginya klan Bayangan Gelap, kami akhirnya mendapatkan bintang kehidupan ini. Banyak prajurit dari Liga Pertarungan berdiri di atas kapal perang burung terbang dan mengamati. Mereka semua bersemangat. Ratusan juta kristal ilahi adalah harta yang membuat semua orang menginginkannya. Kristal ilahi adalah dasar dari kultivasi harian para prajurit. Prajurit dari ras yang membutuhkan energi bumi dan surga untuk berkultivasi tidak dapat hidup tanpa kristal ilahi.
Pada saat yang sama, kristal ilahi adalah mata uang di banyak wilayah. Sebuah tambang mineral dengan ratusan juta kristal ilahi adalah harta besar yang diinginkan setiap pasukan. Tidak heran mengapa klan bayangan gelap dan Liga Pertarungan telah berjuang selama bertahun-tahun untuk itu. Bintang kehidupan ini memiliki banyak gunung megah yang menjorok ke awan. Beberapa pegunungan yang megah terletak di area seluas beberapa ratus mil. Itu adalah rumah bagi hewan dan tumbuhan spiritual. Bintang kehidupan level 6 ini memiliki energi yang melimpah dengan gravitasi normal, jadi itu adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Prajurit Liga Pertarungan menghirup udara segar dengan energi bumi dan surga. Mereka tersenyum bahagia. Garis pandang Xian semakin jauh. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, berbicara dengan suara bernada rendah, ada seseorang di sini. Xia Xinyan melihat ke arah yang sedang dia lihat. 10 mil jauhnya di sebuah gunung besar setinggi 10.000 meter duduk seorang pemuda mengenakan pakaian abu-abu. Dia tampak agak kuning dan dia duduk bersila. Pemuda itu memiliki mata yang acuh tak acuh. Auranya tenang dan tenteram seperti gunung besar di bawahnya. Dia memberi orang tekanan sesuatu yang agung dan dalam. Pemuda ini tidak memiliki penampilan yang menarik. Wajahnya menguning. Dia tampak seperti berusia 30-an. Tidak seorang pun tahu mengapa dia duduk diam di atas gunung itu. Pegunungan tempat dia duduk adalah sumber dari urat kristal ilahi. Xia Xinyan mendesis dan mengerutkan alisnya. Aku bertanya-tanya apakah itu kebetulan atau apakah dia melakukannya dengan sengaja. Ada yang salah di sini. Dia mengolah kekuatan bumi Upanishad di langit ketiga alam dewa ethereal. Medan magnet hidupnya berlimpah. Pria ini benar-benar berbahaya. Sambil menyipitkan mata, Xian menggunakan jiwanya untuk merasakan. Dia mendapat berita yang tepat tak lama kemudian. Wajahnya berubah pelan. Pemuda itu memiliki langit ketiga alam dewa ethereal, tetapi kidarah dan fluktuasi energi kehidupannya dapat dibandingkan dengan koker dari klan bayangan gelap yang pernah dihadapi Xian. Ini mendukung fakta bahwa pemuda itu dapat melawan seorang pejuang di langit pertama alam dewa incipient. Dia memiliki kompetensi untuk melompat satu tingkat dan bertarung. Penemuan ini membuat wajah Xian menegang. Dia menarik napas dalam-dalam. Mungkin dia datang ke sini karena urat kristal ilahi. Xia Xinyan mengangguk dan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya untuk memerintahkan bawahannya. Pergi ke sana dan periksa. Kapal perang Departemen Perang Badai Angin melayang dan terbang cepat ke puncak Gunung Agung. Mereka melayang di sekitar puncak gunung. Para prajurit Liga Tempur memperhatikan pemuda itu dalam diam. Pemuda itu masih setenang dan senyap seperti gunung yang megah. Dia menatap para prajurit sebelum matanya tertuju pada Xia Xinyan. Xia Xinyan dari Liga Tempur. Ya, ini aku. Siapa kamu? Bintang kehidupan ini milik Liga Tempur mulai sekarang. Silakan pergi. Jangan buat dirimu dalam masalah. Xia Xinyan berteriak pada pemuda itu. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia duduk diam seperti gunung, berbicara dengan suara rendah. Tempat ini dulunya milik klan bayangan gelap. Setelah klan bayangan gelap pergi, tempat ini menjadi tidak bertuan. Klan bayangan gelap sudah pergi. Sekarang menjadi milik Liga Tempur kita, kata Xia Xinyan serius. Pemuda itu memiliki kulit yang tenang seperti air. Tidak, mulai sekarang, tempat ini milik cahaya ilahi kita. Pemuda itu tiba-tiba berdiri, suaranya sangat dingin. Ini bukan hanya untuk planet ini. Semua bintang mineral yang telah kami klaim sebelum kau mengusir kami sekarang menjadi milik cahaya ilahi. Siapa kau? Xia Xinyan terkejut. Sana, pemuda itu tidak menatapnya tetapi melihat ke suatu tempat yang lebih jauh ke belakang. Tiba-tiba dia berteriak dengan suara yang menusuk telinga. Siulannya seperti teriakan hantu. Suaranya rendah dan dingin, berputar-putar sambil bergerak menjauh. Segera, kapal perang melayang dari hutan gelap dari jarak yang jauh. Mereka perlahan mendekat dan mengepung 10 kapal perang dari Departemen Perang Angin Topan. Hampir 100 kapal perang muncul. Mereka tampak seperti terbuat dari emas. Seluruh badan kapal perang itu berkilau tajam seolah-olah mereka adalah tombak sungguhan. Armada ini disebut Bloodlands, tombak kejam dari cahaya ilahi. Kapten Sana adalah jiwa dari tombak darah ini, ahli dari generasi baru yang terkenal di Agathe Star Area. Kapal perang armada Bloodlands tersebar, membentuk jaring yang mengelilingi semua kapal perang dari Departemen Perang Angin Topan.
Para prajurit cahaya ilahi datang dari berbagai ras. Mereka semua memiliki aura brutal dari para prajurit yang telah bertempur sepanjang tahun. Saat ini, mereka semua menatap para prajurit dari Departemen Perang Angin Topan. Sana, Xia Xinyan mengubah wajahnya. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Aku pernah mendengar tentangmu. Kau adalah putra angkat dari Master Cahaya Ilahi. Kau adalah Master Armada Bloodlands, seorang ahli muda yang terkenal dari Agathe Star Area dan senjata mematikan dari cahaya ilahi." Pria muda itu memiliki wajah acuh tak acuh. Dia berbicara pelan, wilayah klan bayangan gelap tidak lagi dimiliki. Jika Liga Pertarungan bisa merampok mereka, kami juga bisa. Di penjara hantu bayangan, kami menggunakan kekuatan untuk berbicara. Kami akan melakukannya dengan cara yang sama. Klan Bayangan Gelap dan Liga Pertarungan kami telah bertarung selama bertahun-tahun. Kami telah menghabiskan banyak upaya untuk menghadapi klan alien itu. Kami akhirnya mengusir mereka. Apakah menurutmu kau cukup hina untuk ikut campur dalam urusan saat ini? Xia Xinyan menggertakkan giginya. Bukan hanya Liga Pertarungan yang telah mengusir klan Bayangan Gelap. Jangan katakan seolah-olah kau telah melakukan semua kebaikan. Sana mengerutkan kening dan tidak berusaha bersikap sopan. Ketika Liga Pertarungan pertama kali tiba di penjara hantu bayangan, kau datang dengan tangan kosong. Semua yang kau dapatkan adalah hasil perampokanmu. Apa yang dilakukan cahaya ilahi kami tidak berbeda dengan keadaanmu. Jangan mencoba berunding dengan kami. Itu tidak menarik. Itu klise. Armada Bloodlands memiliki sekitar 1000 prajurit sementara Departemen Perang Angin Topan hanya memiliki 300. Mereka kalah jumlah. Karena mereka dikepung di sini, mereka jelas akan kalah begitu pertempuran dimulai. Pemimpin lawan adalah Sana, ahli muda dan terkenal dari Agathe Star Area. Reputasinya jauh melampaui Dulin. Dan Armada Bloodlands dari Divine Light juga merupakan kekuatan kuat yang dikenal luas. Itu jauh lebih berbahaya daripada Departemen Perang Windstorm. Kekuatan yang dimiliki musuh mereka saat ini telah membuat mereka kewalahan. Xia Xinyan tidak tahu apakah mereka bisa berbuat lebih dari sekadar bersembunyi dan menunggu kesempatan yang tepat. Xia Xinyan tidak bodoh. Melihat apa yang telah mereka tunjukkan, dia tahu dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bagus kali ini. Baiklah, kamu jenius kalau begitu. Kita akan membicarakannya nanti. Pergi. Dia merenung beberapa detik, lalu mendesis. Para prajurit dari Departemen Perang Badai Angin merasa khawatir. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan sanggup menghadapi pertempuran ini. Mereka telah bersiap untuk pergi seperti yang diperintahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang Bloodlands mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, saling meliuk seperti bintang jatuh dan menghalangi yang lain. Para prajurit cahaya ilahi memiliki kulit yang dingin sementara energi melonjak di tubuh mereka. Mereka siap untuk melepaskan serangan mereka. Xia Xinyan mengubah raut wajahnya. Sana, apa yang kau inginkan? Dia dapat melihat bahwa mereka tidak ingin melepaskannya. Situasi kacau ini melebihi perkiraannya. Dia gelisah dan gelisah. Baiklah, kami ingin kau tinggal di sini dan beristirahat. Sana masih memiliki raut wajah yang acuh tak acuh. Kudengar bahwa hegemon dari Liga Pejuang selalu menyukaimu. Kami ingin berbicara dengannya melalui dirimu. Mungkin kita tidak memerlukan pertempuran apapun untuk menyelesaikan urusan di bintang-bintang mineral yang ditinggalkan oleh klan Bayangan Gelap. Mendengarnya, semua prajurit dari Departemen Perang Badai Angin memerah saat api yang mengamuk meledak. Mereka mengerti bahwa Sana ingin menangkap Xia Xinyan untuk mengancam hegemon Feng Yan dan memaksanya mengakui kepemilikan mereka atas bintang-bintang mineral yang ditinggalkan oleh klan Bayangan Gelap. Semua orang meringis. Tubuh lembut Xia Xinyan menggigil. Dia mengerti dan terisak-isak sambil berteriak, "Sana, kau sudah merencanakan ini sebelumnya, kan?" "Ya, aku sudah lama menunggumu di sini." Suara Sana kaku. Dia tidak menyembunyikan tetapi mengakuinya dengan sederhana. Melihatnya tidak memiliki rasa takut untuk menjelaskan situasi, Xia Xinyan menjadi tenang. Dia perlahan menenangkan diri dan melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. "Aku cukup baik untuk mengingatkanmu. Selain aku, kita memiliki seorang pendahulu di langit pertama alam dewa yang baru lahir di sini." Sana mengerutkan kening dan berbicara seolah-olah dia bisa membaca pikirannya. "Jangan mencoba membuatku marah.
Jangan memaksakan diri untuk bertarung. Meskipun Departemen Perang Badai Angin kuat, aku yakin tombak darahku cukup untuk menghancurkan kalian semua. Mendengar mereka memiliki seorang ahli alam dewa yang baru lahir di sini, Xia Xinyan akhirnya berubah warna. Dia putus asa. Para prajurit Liga Pertarungan merasa hati mereka tenggelam. Mereka saling berpandangan, tetapi semuanya tetap diam. Dia ada di sini karena Feng Yan. Kami tidak menyangka bahwa pendahulu Feng Yan tidak akan datang. Bagaimanapun, kami tidak perlu bergerak saat itu, Sana menjelaskan dengan suara dingin. Bisakah kami kembali ke kapal perang untuk beristirahat? Xia Xinyan bertanya dengan mata redup dan suara lelah. Ya, kau bisa, nada bicara Sana masih acuh tak acuh. Selama kau tidak memprovokasi kami tidak akan terlalu mengekangmu. Kau pintar, kau tahu apa yang harus dilakukan. Para prajurit dari Departemen Perang Badai Angin kembali ke kapal perang mereka dan menghilang ke dalam kabin. Sana mengamati mereka dengan dingin. Setelah semua prajurit Fighting League masuk ke kabin kapal perang mereka, dia memberi isyarat. Prajurit Bloodlands miliknya kemudian mengusir kapal perang itu dan menjaga jarak beberapa ribu meter dari Departemen Perang Windstorm. Mereka dapat bertahan dan mereka tidak ingin menimbulkan pertikaian yang tidak terduga. Sana duduk di puncak gunung lagi. Namun, kali ini, dia mengeluarkan batu suara. Sepertinya dia sedang berbicara dengan seseorang dari cahaya ilahi. Sana itu kuat. Di dalam kapal perang burung terbang, Xia Xinyan mengerutkan alisnya yang tebal dan berkata, pria ini adalah senjata mematikan cahaya ilahi. Dia adalah putra angkat dari guru cahaya ilahi. Kudengar dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun di Gurun Api, di selatan area bintang Agate. Gurun Api sangat panas. Banyak anggota klan Api pergi ke sana untuk berkultivasi. Sana telah tinggal di Gurun Api untuk waktu yang lama dan dia telah berteman dengan banyak prajurit penting dari klan Api. Itulah sebabnya cahaya ilahi dan klan Api memiliki hubungan yang dekat. Sana adalah prajurit yang sangat tidak berperasaan. Dia telah menghancurkan banyak kekuatan untuk melindungi manfaat cahaya ilahinya. Beberapa prajurit alam dewa ethereal dari Departemen Perang Badai Angin meringis. Mereka tidak punya solusi. Mereka menculik nyonya kita untuk mengancam Hegemon. Rencana yang bagus. Hegemon akan, mungkin mendengarkan mereka, kata seorang prajurit sambil melihat Xia Xinyan. Semua orang tahu bahwa Feng Han telah memperlakukan Xia Xinyan dengan cinta tanpa syarat dan tidak masuk akal. Untuk meningkatkan ranah Xia Xinyan, Feng Han tidak menyesali apapun. Awalnya, mereka mengira Feng Han sangat mencintainya. Kemudian, mereka mengetahui bahwa itu bukanlah kisah yang sebenarnya. Perlindungan dan perhatian Feng Han yang dekat terhadap Xia Xinyan hanyalah kemurahan hati yang diberikan seorang kakak kepada adik perempuannya. Dengan demikian, mereka tahu bahwa cahaya ilahi telah mengambil langkah yang tepat dengan menggunakan Xia Xinyan untuk mengancam Feng Han. Feng Han pasti akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah mereka benar-benar memiliki ahli alam dewa yang baru mulai bersembunyi di sana? Xia Xinyan menghela napas dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Xian. Para prajurit Liga Pertarungan juga menatapnya. Dalam perjalanan menuju lorong angkasa klan Bayangan Gelap, Xian telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa ia selalu memiliki solusi yang halus dalam kesulitan apapun untuk menyelamatkan orang. Sama seperti klan monster dan klan iblis, para prajurit Departemen Perang Angin Topan yang mengikuti Xia Xinyan telah mempercayainya sepenuh hati. Mereka semua melihat dan menunggu Xian memberi mereka harapan dengan mata penuh kerinduan. Ya, ada ahli alam dewa yang baru mulai. Xian mengangguk dan tersenyum paksa, dia tinggal di pegunungan di bawah sana. Energi hidupnya sangat kuat. Yah, dia adalah orang yang paling persuasif di sini. Mendengarnya, semua orang memasang wajah muram. Xian, kau mengolah kekuatan ruang Upanishad. Bisakah kau? Xia Xinyan teringat sesuatu, ia bergegas bertanya. Biar aku coba, Xian terkekeh dan memejamkan mata. Ia mengerahkan energinya dan mencoba menemukan simpul ruang. Tiba-tiba, aura dingin melesat keluar dari gunung di bawah sana. Aura itu melesat ke langit dan mengejar kesadaran jiwa Xian dan membekukannya dalam sedetik. Kilatan es muncul tepat di glabella Xian. Ia menggigil dan mengambil kembali kesadaran jiwanya. Ia mendesis, seseorang menyela.
Ahli alam dewa baru di bawah tanah itu menggunakan kekuatannya untuk mencegah kita mengirimkan informasi. Kita tidak dapat menggunakan batu suara untuk menghubungi orang lain. Ia menghentikan kesadaran jiwaku tepat setelah aku mengirimkannya. Aku tidak dapat menemukan simpul ruang untuk membangun pintu ruang. Semua orang mendesah dengan enggan. Ahli langit pertama alam dewa baru itu baru saja menghentikan kesadaran jiwa Xian. Dia tidak bermaksud jahat. Kalau tidak, Xian tidak akan bisa mendapatkan kembali kesadaran jiwanya semudah itu. Diam saja dan perhatikan perubahan apapun. Xia Xinyan merenung sejenak. Karena tidak menemukan solusi, dia mengatakan itu untuk menenangkan orang-orangnya. Para prajurit Liga Pertarungan mendesah. Mereka menatapnya dengan penuh emosi pahit. Mereka tahu bahwa cahaya ilahi telah menjebak mereka. Mereka telah berencana untuk menggunakan prajurit yang kuat untuk menangkap Xia Xinyan dan menggunakannya untuk memeras Feng Han. Mereka akan membuat Feng Han memberikan semua biji mineral yang ditinggalkan klan bayangan gelap. Meskipun mereka tahu tujuan satu sama lain, mereka tidak punya solusi untuk melawan. Perasaan ini membuat mereka kesal. Xian dan Xia Xinyan kembali ke geladak kapal perang untuk mengamati sekeliling mereka secara diam-diam. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat menggunakan karakteristik daerah ini untuk melarikan diri. Sana cahaya ilahi selalu duduk di atas biji mineral itu. Dia tidak bergerak dan hanya menggunakan batu suara untuk berbicara dengan seseorang. Dia tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu dengan Liga Pertarungan. Hari ini, sebuah kapal perang cahaya ilahi muncul di langit planet ini. Kapal perang ini terbuat dari kristal ungu yang aneh namun menakjubkan. Kristal itu bening dan dipenuhi cahaya. Kapal itu tampak seperti bongkahan besar kristal ungu yang turun dari langit. Banyak prajurit cahaya ilahi melihat kapal perang itu. Awalnya mereka tampak terkejut. Kemudian, mereka menjadi sangat bersemangat dan mulai berteriak. Sana telah duduk di sana untuk waktu yang lama. Melihat kapal perang ungu itu mendarat, wajahnya yang kaku tersenyum tipis. Dia segera berdiri untuk menyambut kapal perang kristal ungu itu. Ah, beberapa VIP dari cahaya ilahi datang. Mereka sangat menghargai kita. Salah satu prajurit Liga Pertarungan mencibir, apakah mereka benar-benar harus melakukan itu? Berapa banyak kekuatan yang perlu mereka kerahkan di sini untuk memastikan situasi ini? Kurasa orang itu memiliki status bangsawan. Bahkan sana harus pergi ke sana untuk menyambut. Astaga, orang berwajah datar itu bisa tersenyum. Ah, sudahlah. Siapa dia? Ya. Oh, itu seorang wanita. Mereka berdiskusi dengan tenang. Tak seorang pun dari mereka mendapati Xian berdiri di samping mereka dengan wajah aneh. Cahaya bersinar di matanya seperti dua nyala api yang berkilauan. Di dalam penjara hantu bayangan, ada bintang kehidupan biru level 6, yang disebut bintang pertarungan. Itu adalah bintang markas Liga Pertarungan. Di tengah kuil Dewa Perang yang megah, Feng Han berdiri dengan wajahnya yang dingin dan tegas, mengerutkan kening pada sekitar 10 prajurit di bawah komandonya. Dalam kelompok ini, prajurit alam terendah adalah langit kedua dari alam dewa ethereal. Ada dua ahli langit pertama dari alam dewa yang baru mulai. Mereka semua adalah pilar Liga Pertarungan. Sebelum Feng Han memasuki penjara hantu bayangan, para prajurit itu dulunya adalah penguasa berbagai daerah di penjara hantu bayangan. Ketika Feng Han mulai mengekspos kompetensinya yang tak terkalahkan, mereka menjadi sekutunya yang menjadi tergantung. Akhirnya, mereka telah membentuk Liga Pertarungan, kekuatan terkuat di penjara hantu bayangan. Lebih dari 10 ahli di Dewan Manajemen Senior Liga Pertarungan meringis sedih. Mata mereka bersinar dingin dengan kemarahan. Kita dan cahaya ilahi bagaikan air di sungai dan air di sumur. Cahaya ilahi belum pernah beroperasi di penjara hantu bayangan sebelumnya. Mereka tergesa-gesa datang ke sini dan mengklaim wilayah klan bayangan gelap. Mereka bejat. Mereka tidak memandang kita, teriak Qize, seorang prajurit yang memiliki bekas luka salib di kepalanya. Qize memiliki langit pertama alam dewa yang baru lahir. Dia memimpin Departemen Perang Flaming Owl dari Liga Pertarungan. Kekuatan utamanya adalah kekuatan api Upanishad, jadi karakteristiknya juga panas dan keras kepala seperti api. Sebelum dia bergabung dengan Feng Han, Qize adalah seorang ahli yang terkenal di penjara hantu bayangan. Semua pasukannya adalah orang-orang yang brutal dan jahat, yang dengan angkuh melakukan kejahatan di mana-mana. Tahun itu,
Feng Han harus menggunakan tenaga manusia dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan Qi Ze. Dia telah menggunakan trik berdarah untuk menaklukkan Qi Ze. Kemudian, Qi Ze dan pasukannya telah menjadi Departemen Perang Liga Pertarungan. Bagi Feng Han, dia selalu setia dan berdedikasi. Namun, kecuali Feng Han, dia tidak mendengarkan siapapun dari Liga Pertarungan. Cahaya ilahi telah menyebarkan tentakelnya yang panjang kemana-mana. Kita harus memotongnya, kata Miao Rong, seorang ahli yang tampak lembut dan feminin di langit pertama alam dewa yang baru lahir. Dia mengenakan gaun biru panjang. Qi Ze dan Miao Rong adalah ahli alam dewa yang baru lahir dari Liga Pertarungan. Mereka dulunya terkenal buruk. Setelah mereka bergabung dengan Liga Pertarungan, mereka masih tajam. Jika mereka tidak menangkap Xia Xinyan, aku pasti sudah mengirim kalian ke sana. Feng Han berkata dengan wajah dingin. Dia mendengus, apakah kamu punya solusi untuk menyelamatkan Xia Xinyan? Qi Ze dan Miao Rong saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala. Sana terkenal karena keperkasaan dan tindakannya yang tak berperasaan. Kecuali Qi Ze dan Miao Rong ada di sana, mereka tidak punya solusi. Cahaya ilahi akan menempatkan mata-mata mereka di sepanjang jalan dari bintang pertarungan ke bintang kehidupan dengan urat kristal ilahi itu. Ketika mereka terlihat, Xia Xinyan dan Departemen Perang Badai Anginnya akan jatuh ke dalam situasi yang mematikan. Qi Ze dan Miao Rong tahu betapa Feng Han telah memanjakan Xia Xinyan, jadi mereka tidak akan pernah memberinya rencana yang mustahil. Miao Rong, pergilah ke sana dengan suratku. Feng Han mengamati mereka dengan matanya sebelum tiba-tiba menyerahkan selembar kertas kepada Miao Rong. Miao Rong tidak tahu niatnya tetapi dia tetap menerima catatan itu. Sekilas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Hegemon! Kau ingin mendemobilisasi orang-orang kita di sana." Setelah berita kekalahan klan bayangan gelap tiba, Feng Han, Qi Ze, dan Miao Rong segera mengambil tindakan. Mereka telah mengirim kapal perang mereka ke banyak urat mineral yang dikuasai oleh klan bayangan gelap. Mereka telah mengklaimnya selangkah lebih maju dari yang lain, mengibarkan bendera Liga Pertarungan. Meskipun cahaya ilahi juga mengambil kesempatan untuk mengklaim beberapa bintang mineral, jumlah tambang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang diklaim cahaya ilahi. Meskipun cahaya ilahi telah meminta setengah dari wilayah, mereka telah meminta daerah dengan produk terkaya. Qi Ze menggelegar. Aku tahu. Feng Han memasang wajah dingin dan kasar. Tentu saja, nanti, kita akan banyak bertempur dengan cahaya ilahi. Sekarang mundurlah selangkah. Ketika kita yakin Xia Xinyan baik-baik saja, kita akan merebutnya kembali, satu persatu. Miao Rong mendesah dalam hati. Dia mengangguk dengan enggan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu Feng Han telah mengambil keputusan. Dia juga tahu betapa pentingnya Xia Xinyan di hati Feng Han. Tentu saja, dia tidak bodoh untuk menentang idenya. Dengan surat Feng Han, Miao Rong mengumpulkan Departemen Perang Bulan Airnya dan berangkat dari markas Liga Pertarungan. Dia menuju bintang kehidupan tempat Xian dan Xia Xinyan dikurung. Bintang kehidupan yang memiliki urat kristal ilahi. Sebuah kapal perang kristal ungu turun dari langit. Cahaya kristal ungu yang menyilaukan terpantul di wajah para prajurit yang berbaris untuk menyambut kapal tersebut. Sana dan para prajurit cahaya ilahi di tempat ini berkumpul untuk menyambut seseorang. Sana masih memasang wajah dingin dan kaku. Namun, dia telah menarik senyum, yang menunjukkan suasana hatinya yang bahagia. Seorang wanita cantik yang mengenakan gaun ungu muda panjang bergerak dengan mempesona. Dia perlahan dan lembut muncul, memberi orang perasaan melihat bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Wajahnya tampak seperti bunga sakura yang mekar, yang tampak segar dan anggun, disertai dengan tubuhnya yang menggairahkan. Saat dia berjalan, ujung gaunnya berkibar dan memperlihatkan sebagian kakinya yang seputih salju. Banyak prajurit cahaya ilahi menatapnya dengan tatapan panas. Itu adalah antusiasme para pria terhadap dewi mereka. Wanita itu berjalan dengan langkah anggun sambil tersenyum dan berbicara kepada sana. Penampilannya alami tetapi cantik, yang membuat orang sulit mengalihkan pandangan darinya. Prajurit dari Departemen Perang Badai Angin berdiri di atas kapal perang burung terbang mereka, mengerutkan kening sambil menatap wanita yang luar biasa itu. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, wanita ini adalah kutukan karena pesonanya.
Ya, dia benar-benar musuh bebuyutan para pria. Dia tidak kalah cantik dari nyonya kita. Aku ingin tahu siapa dia. Jika Sana harus datang untuk menyambutnya, jelas posisinya di cahaya ilahi tidak rendah. Aku pikir dia termasuk dalam eselon atas cahaya ilahi. Tidak diragukan lagi. Prajurit Liga Pertarungan berteriak. Mereka diam-diam membandingkan wanita itu dan Xia Xinyan. Kemudian, mereka menemukan bahwa salah satu dari mereka begitu memesona dan seksi sementara yang lain seperti peri. Mereka semua memiliki penampilan khusus yang menonjol. Dan para prajurit tidak dapat mengatakan siapa yang lebih baik. Tidak seorang pun menyadari bahwa ketika wanita berpakaian ungu itu muncul, Xian telah menghilang diam-diam di antara kerumunan. Dia mencoba bersembunyi di balik beberapa orang seolah-olah dia sedang menghindari sesuatu. Xia Xinyan tidak menyadari keributan kecilnya karena perhatiannya teralihkan oleh wanita berpakaian ungu itu. Dia berkata, wanita ini sangat cantik. Jika aku seorang pria, aku akan memberikan hatiku padanya. Si cantik langka yang disebut-sebut seksi itu terlihat seperti ini, kan? Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, orang-orang tahu dengan siapa dia berbicara. Xian tertawa kering, tetapi dia tidak menjawab. Garis pandangnya menembus kerumunan, jatuh pada sosok yang sangat cantik. Dia benar-benar tercengang. Dia telah mencapai langit ketiga alam dewa asli dan dia tidak jauh dari alam dewa ethereal. Setelah 30 tahun, dia telah berkembang pesat. Sepertinya guru cahaya ilahi sangat menyayanginya. Mei Mei kecil, mengapa kamu di sini? Sana berbicara dengan wajah lembut. Aku bertanya apakah kau ingin bergabung dalam perjalanan ke penjara hantu bayangan ini atau tidak dan kau bilang itu membosankan, bukan? Kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Xiao tersenyum menawan, tiba-tiba aku merasa sangat bosan berkultivasi sepanjang waktu. Aku datang ke sini untuk menghibur diri. Kudengar daerah ini akhir-akhir ini menarik. Klan monster, klan iblis, dan bahkan paviliun ramuan dan perkakas ada di sini. Aku di sini untuk bergabung dalam kesenangan. Matanya yang indah menyapu kerumunan di atas sana untuk melihat kapal perang burung terbang dari Liga Pertarungan seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Sana cukup peka untuk melihat keributannya. Dia mengerutkan kening dan melihat sekitar 10 kapal perang Liga Pertarungan. Dia bertanya dengan heran, Mei Mei kecil, kamu kenal seseorang di kapal perang itu? Aku bisa melihat kamu sering memperhatikan mereka bahkan setelah kamu tiba di sini. Kudengar Xia Xinyan, Komandan Departemen Perang Badai Angin dari Liga Pertarungan adalah prajurit paling anggun dan cantik dari penjara hantu bayangan. Dan dia sangat cerdas. Oh, aku penasaran dengan wanita yang begitu sempurna. Aku ingin melihatnya memperluas pikiranku, Xiao tersenyum lembut. Sana menggigil. Dia tiba-tiba mengerti dan berkata, bicara tentang kecantikan, kamu lebih layak disebut, matanya menunjukkan kilatan kekaguman yang membara. Wanita cantik suka membandingkan satu sama lain. Sana memahaminya. Jadi, dia berasumsi bahwa Xiao sebenarnya penasaran dengan Xia Xinyan, jadi dia tidak bertanya lebih banyak tentang itu. Senior, kamu terlalu mengujiku. Xiao bangkit dan merenung sejenak, aku akan menemuinya. Aku ikut denganmu. Sana juga berdiri, wajahnya tegas. Mei Mei, meskipun wilayahmu meningkat pesat, kau hanya berada di langit ketiga alam dewa asli. Prajurit dari Departemen Perang Badai Angin tidaklah baik. Jika mereka memiliki pikiran buruk dan memutuskan untuk menyanderamu, kita akan terdorong ke dalam situasi pasif. Karena Xiao tahu dia tidak dapat mengubah pikirannya, dia hanya tersenyum dan berterima kasih padanya. Sana segera memilih beberapa prajurit di alam dewa ethereal untuk mengawal Xiao ke kapal perang Liga Pertarungan. Ah, mereka menuju ke arah kita. Apa yang mereka inginkan? Sepertinya wanita itu meminta mereka untuk datang ke sini. Aneh, ya, mengapa dia tertarik pada kita? Siapa yang tahu, mungkin dia bosan, jadi dia ingin mencari sesuatu yang menyenangkan. Para prajurit Liga Pertarungan melihat Xiao dikelilingi oleh para ahli cahaya ilahi yang perlahan mendekat. Mereka semua berteriak keheranan. Xia Xinyan juga terkejut. Alisnya yang tebal berkerut karena dia tidak tahu niatnya. Dia mengerti bahwa Sana telah menggunakan batu suara untuk berbicara dengan tingkat manajemen senior cahaya ilahi. Pada saat ini, mereka mungkin sedang bernegosiasi dengan Liga Pertarungan. Menyandera mereka hanyalah sebuah keuntungan.
Kecuali mereka memiliki jawaban akhir, mereka tidak akan menghubungi mereka secepat ini. Dia terkejut, jadi dia ingin meminta pendapat Xian. Dia berbalik dan menjadi bingung. Di saat kritis ini, Xian tidak ada di sini. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Xia Xinyan mengernyitkan alisnya. Ditemani oleh tim sana, Xiao yang cantik perlahan turun ke kapal perang burung terbang. Dia langsung berjalan ke Xia Xinyan, mata cerahnya tertuju pada Xia Xinyan sejak awal. Xia Xinyan merasa bingung. Xia Meimei, kau sangat cantik. Setelah melihatmu hari ini, aku tahu reputasimu bukan sesuatu yang sia-sia. Wajah Xiao dipenuhi dengan senyum cerah. Xia Xinyan mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Xiao masih tersenyum. Pandangannya tertuju pada Xia Xinyan beberapa saat sebelum mengamati banyak prajurit liga pertarungan yang berdiri di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia membungkuk dan tertawa terbahak-bahak saat matanya tertuju pada lorong menuju kabin kapal perang ini. Dia bahkan mengumpat sesuatu dalam hati. Siapa yang ingin kau lihat? Xia Xinyan menatapnya beberapa saat sebelum dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia langsung berteriak. Tidak seorang pun. Aku hanya ingin berbicara denganmu sebentar secara pribadi. Xiao berkata lembut, senyumnya cerah dan hangat. Mata cantiknya menatap lurus ke arah Xia Xinyan. Baiklah, Xia Xinyan terus terang dan ramah. Bagaimana kalau kita pergi ke pusat kendali? Tidak masalah. Xiao tersenyum dan berkata kepada sana, tidak apa-apa. Pusat kendali kapal perang ada di depanmu. Tidak akan terjadi hal yang tidak terduga. Jangan khawatir. Sana mengerutkan kening, mengangguk singkat. Seketika, kedua wanita yang sangat anggun dan berbakat dengan penampilan elegan yang berbeda itu berjalan bahu-membahu dan menuju ke pusat kendali kapal perang. Pintu batu itu tertutup di belakang mereka, memekakkan telinga. Tidak seorang pun tahu apa yang akan mereka bicarakan. Pusat kendali kapal perang. Langit-langit melengkung kabin ini telah dihiasi dengan banyak batu permata 7 warna. Setiap batu permata mewakili bintang kehidupan di penjara hantu bayangan. Jarak antara batu permata mewakili lokasi masing-masing bintang di galaksi. Ini adalah peta bintang yang indah dan tepat yang dibeli oleh Liga Pertarungan dengan menghabiskan banyak uang dari paviliun ramuan dan perkakas. Peta bintang yang megah itu tergantung di atas dua wanita cantik di ruangan ini. Keduanya duduk berhadapan, mata mereka berbinar dengan cahaya aneh. Sebelum cahaya ilahi tiba di penjara hantu bayangan, kami telah menerima berita dari tetua kedua paviliun ramuan dan perkakas yang mengonfirmasi bahwa klan bayangan gelap telah pergi. Xiao tersenyum hangat dan berbicara dengan santai, yah, seperti saat pohon tumbang. Semua orang melompat ke atasnya dengan kapak mereka. Bagaimanapun, kami menggunakan kekuatan untuk berbicara di penjara hantu bayangan. Xia Xiaomei, kupikir kau mengerti operasi cahaya ilahi di sini. Kami mengambil kesempatan dan terjun ke dalamnya. Yah, itu mirip dengan operasi Liga Pertarunganmu. Xia Xinyan mengerutkan kening. Dia tidak menentang karena dia tahu bahwa Xiao benar. Di puncak kejayaan mereka, Liga Pertarungan telah bertempur di sana-sini di penjara hantu bayangan. Mereka menggunakan kekerasan untuk mengancam yang lemah. Mereka memiliki banyak trik yang tidak bisa dikatakan jujur dan jujur. Yah, mereka memang tercela. Dia tidak punya hak untuk mengejek operasi cahaya ilahi di sini. Seniorku sana yang bertanggung jawab atas operasi ini. Aku hanya seorang pengunjung. Xiao tertawa dan kemudian berbicara kepada Xia Xinyan dengan lembut. Tapi aku bisa membantumu keluar dari sini. Xia Xinyan terkejut. Dia tampak bingung sejenak, mulutnya membentuk senyum aneh. Kau anggota cahaya ilahi, tetapi kau cukup baik untuk membantuku. Katakan padaku, apa yang kau inginkan. Kau harus tahu aku tidak mudah dibodohi. Jangan sembunyikan niatmu yang sebenarnya. Haha, Xiao terkekeh dan berbicara dengan wajah malas, cahaya ilahi ingin menukarmu dengan setengah dari wilayah klan bayangan gelap. Wilayah itu adalah tanah terkaya dari klan bayangan gelap. Oh, benar. Sebelum aku datang ke sini, aku mendapat kabar bahwa Hegemon Feng Han telah menyetujui ini. Dia telah mengirim Miao Rong dan Departemen Perang Bulan Airnya. Oh, hegemonmu memang murah hati. Kau memiliki tuan yang baik. Raut wajah Xia Xinyan tampak alami. Kau tidak menganggapnya aneh. Xiao terkejut. Tidak, Xia Xinyan tersenyum lembut dan berbicara dengan wajar, kapan Miao Rong akan tiba?
Aku perkirakan akan memakan waktu 1 bulan. Dia membawa surat tulisan tangan dari Feng Han. Itu adalah perjanjian komprehensif, surat itu akan memberi kita banyak tanah tanpa perlu bertempur untuk mendapatkannya. Namun, tanah-tanah itu, seharusnya menjadi milik Fighting League. Ziao menatapnya dan berkata dengan lembut, jika kau setuju denganku satu hal, aku bisa membiarkanmu pergi diam-diam. Aku yakin saat Sana menyadarinya, kalian semua aman. Bagaimana menurutmu? Kau katakan saja padaku. Xia Xinyan mengerutkan kening dan tiba-tiba menjadi serius. Itu adalah perjanjian satu klausul yang dapat membantu menyelamatkan banyak negeri. Xia Xinyan berpikir itu akan terlalu besar baginya untuk dapat membuat kesepakatan itu. Sederhana saja, Ziao tersenyum senang, matanya yang cerah menyipit. Kau hanya perlu meninggalkannya. Siapa? Xia Xinyan bingung. Kau tahu siapa? Ziao menjawab dengan lembut. Matanya berbinar aneh. Dia menarik napas dalam-dalam karena dia sebenarnya cemas. Wajah Xia Xinyan menegang. Dia tetap diam saat dia merenung. Setelah beberapa saat, matanya menjadi lebih dingin. Dia berteriak, aku menolaknya. Dia mendapat jawabannya. Ketika Ziao tiba, matanya yang indah tiba-tiba mengamati kerumunan, mencari seseorang. Setelah dia naik ke dek kapal perang ini, dia telah memeriksa setiap area acak. Rupanya, dia sedang mencari seseorang. Pada saat kritis, Xian menghilang. Setelah menghubungkan kedua kejadian ini, dia memahaminya. Senyum di wajah Ziao menyempit. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, liga pertarunganmu bisa menghemat banyak uang. Apakah dia layak untuk kamu pertahankan? Yah, tidak perlu dikatakan lagi, setengah dari wilayah klan bayangan gelap. Bahkan jika kalian meminta semuanya kepada hegemon, dia akan setuju. Namun, bahkan jika kalian melakukannya, aku tidak akan meninggalkannya karena ini atau karena kata-katamu. Xia Xinyan tampak benar-benar santai. Dia tersenyum penuh kasih, yah, jika kamu menggunakan metode ini untuk memaksaku, kurasa dia belum menjalin hubungan apapun denganmu, kan? Aha, itu membuatku penasaran. Kamu sangat cantik dan dia bajingan yang penuh nafsu. Yah, dia belum melakukan apapun padamu, kan? Bisakah kamu memberitahuku apa yang telah terjadi? Itu bukan yang akan dia lakukan. Sejak Ziao datang ke sini, dia selalu menang. Namun, apa yang dikatakan Xia Xinyan kepadanya telah menempatkannya pada posisi yang lebih rendah. Dia menggertakkan giginya sambil bergumam, itu karena dia telah mengenalmu sebelumnya. Kalau tidak, dia akan berlutut di bawah gaunku. Jadi, itu belum terjadi, kan? Xia Xinyan tersenyum penuh arti. Mata indahnya berbinar. Dia berdiri dengan wajah cerah seorang pemenang. Ziao merasa seperti dia telah gagal. Dia merenung sejenak dan kemudian berdiri. Dia berbicara dengan santai, tidak apa-apa. Jika kita tidak dapat berbicara satu sama lain tentang ini, aku akan mengalahkannya dengan kemampuanku. Itu peringatanku kepadamu kalau kamu mengatakan bahwa aku memaksamu. Tidak, tidak, Xia Xinyan tersenyum hingga matanya menyipit. Kemarilah dan curi dia. Aku sangat suka bersaing dengan orang lain. Terutama saat sainganku berada di levelmu. Oh, memikirkannya saja sudah membuat darahku mendidih. Baiklah, aku akan tutup mulut. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang terjadi hari ini di antara kita. Anggap saja ini sebagai obrolan kecil. Bagaimana menurutmu? Kau bisa membaca pikiranku? Ziao menatapnya dan mendesah. Dia tahu bahwa saingan ini sangat tangguh. Dibandingkan dengan karakter yang pernah ditemuinya, dia jauh lebih tangguh. Memikirkan tentang bersaing untuk mendapatkan seorang pria melawan lawan seperti ini, dia merasa sakit kepala. Namun, memikirkan pria itu, dia tidak bisa menahannya. Bajingan itu. Kenapa kau harus bersembunyi? Apakah aku begitu menakutkan? Atau kau takut melihat pertengkaran antara kekasihmu dan aku? Brengsek. Dia mengumpatnya dalam hati. Saat mata Ziao dan Xia Xinyan bertemu, kedua pasang mata indah itu tampak memancarkan percikan ke udara. Mereka segera meninggalkan pusat kendali, wajah mereka bahkan lebih cerah dan bahagia. Mereka tampak seperti dua saudara perempuan yang baru saja mengobrol. Mereka membuat para prajurit dari Liga Pertarungan dan Cahaya Ilahi tampak canggung. Mei Mei, Sana mengerutkan kening. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu.
Ia khawatir pembicaraan Xiao dan Xia Xinyan akan menghalangi rencana besar cahaya ilahi. Ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Nona Xia dan aku tidak bisa membicarakannya. Xiao membuka tangannya dan berkata sambil tersenyum, jadi, kau harus melakukan apa yang perlu kau lakukan. Aku tidak akan ikut campur. Sana dan para prajurit cahaya ilahi menghela napas lega. Nona Xia, Miao Rong akan tiba dalam 1 bulan. Setelah kami menerima surat darinya, kami akan membiarkanmu pergi, kata Sana dingin. Ia segera mengawal Xiao bersama para ahli lainnya dan pergi. Xia Xinyan tidak tampak putus asa. Justru sebaliknya, ia tampak seolah-olah telah memenangkan permainan besar. Ia bahkan sedikit puas. Para bawahannya juga tidak mengerti. Mereka mendesah bahwa dunia wanita benar-benar sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh pria. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang baru saja dibicarakan oleh kedua wanita cantik itu. Di ruang rahasia kapal perang, Xian sedang duduk bersila di atas panggung batu giok. Namun, itu hanyalah tubuhnya yang kosong. Jiwanya seolah meninggalkan tubuhnya ke negeri dongeng. Pada saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun energi kehidupan yang melonjak. Ketika Xiao datang, dia telah mencoba yang terbaik untuk menghindar karena dia tidak ingin bertemu dengan Xiao saat ini. Dia tidak ingin melihat Xiao dan Xia Xinyan berselisih. Bagaimanapun, dia tidak tahu bahwa perselisihan ini masih terjadi. Xian tahu Feng Han dari Fighting League akan setuju dengan syarat-syarat Divine Light karena Feng Han telah menjaga Xia Xinyan dan melindunginya sebagai saudara kandungnya. Dia juga tahu bahwa jika Xiao tahu betapa Xian peduli pada Xia Xinyan, dia akan menyakitinya. Paling-paling, mereka akan memperumit syarat-syarat dalam perjanjian antara Fighting League dan Divine Light. Tidak peduli apapun, nyawa Xia Xinyan tidak akan terancam. Dengan premis ini, Xian tidak terlalu mempermasalahkan persaingan antara Divine Light dan Fighting League mengenai wilayah klan bayangan gelap. Dia cukup riang untuk membiarkan jiwanya memasuki sumber kekuatan Upanishad. Di sana, dia menerima sinyal kekuatan api Upanishad dan kedua jiwanya menemukan fluktuasi energi kehidupan Xuan Fei. Jiwanya bergerak maju dan mengirimkan pesan jiwanya dari kejauhan, aku di sini untuk menjelaskan kepadamu. Tercela, melihatnya, Xuan Fei menjadi marah. Dia berbicara dengan kesal, untuk menyelesaikan masalahmu, guruku dan aku harus menyeberangi perbatasan untuk masuk ke area bintang akik. Guruku juga harus menghentikan kultivasinya. Dia harus menghabiskan banyak energi untuk memurnikan ubur-ubur roh yang telah meninggal. Baiklah, kau hebat. Kau tidak melakukan apapun dan kau mengambil inti sari jiwa ubur-ubur roh yang telah meninggal. Itu adalah manik dingin yang dicelupkan racun. Kau bahkan tidak memberi kami sinyal. Kau sudah merencanakannya sebelumnya, bukan? Xian tersenyum paksa. Itu tidak terduga. Itu disebut manik dingin yang dicelupkan racun. Setelah dia menyerap benang-benang jiwa ubur-ubur roh yang telah meninggal, dia memang memiliki manik-manik tinta di jiwanya. Manik itu dingin dan mengandung fluktuasi energi jiwa magis. Namun, dia tidak tahu mengapa itu magis. Mendengarkan Xuan Fei, Xian tahu bahwa manik itu disebut manik dingin yang dicelupkan racun. Tidak terduga, wajah kecil Xuan Fei dipenuhi dengan penghinaan. Jika itu tidak terduga, kau harus mengembalikan manik itu kepada guruku, jadi kami bisa mempercayaimu lagi. Di luar perkiraan Xuan Fei, Xian terkekeh dan mengangguk. Aku di sini untuk memberitahumu dan gurumu bahwa jika kau punya waktu luang, datanglah dan ambil manik yang dicelupkan ke racun itu. Aku tidak bisa membawanya ke sumber kekuatan Upanishad dan aku tidak punya waktu luang untuk datang ke tempatmu. Jadi, aku akan meminta kerja kerasmu untuk datang ke sini sekali lagi. Xuan Fei terkejut. Apa kau serius? Xian tersenyum dan membenarkannya. Tuanku berkata bahwa manik dingin berlumur racun adalah jiwa ubur-ubur arwah yang terkondensasi. Manik itu dapat mengumpulkan racun yang sangat beracun di dunia dan melepaskan asap beracun. Selain itu, manik itu adalah sumber energi agar ubur-ubur dapat hidup di lautan yin yang dingin. Manik itu jauh lebih berguna bagi para prajurit yang telah menyatu dengan api surga seperti kita. Jika kita memiliki manik dingin berlumur racun di dalam jiwa kita saat berkultivasi, kita tidak akan menjadi bumerang atau jatuh ke dalam kekacauan. Api surga tidak akan dapat membakar tubuh dan jiwa kita.
Kamu juga tahu bahwa para prajurit dengan api surga seperti kita akan terbakar menjadi abu saat kita jatuh ke dalam kekacauan. Penggunaan manik dingin berlumur racun dapat mencegahnya. Manik itu sangat berharga. Apakah kamu benar-benar ingin mengembalikannya kepada kami? Xuan Fei curiga. Ya, aku datang ke sini kali ini untuk memintamu memberitahu tuanmu. Saat dia punya waktu luang, silakan datang untuk mengambil manik dingin berlumur racun. Itu miliknya. Baiklah, aku akan memberitahunya. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Xian tersenyum dan meninggalkan area Upanisad kekuatan api. Jiwanya berkelebat lalu menghilang saat sosoknya menghilang. Membuka matanya, wajah jernih dan anggun menghalangi pandangannya. Xian menggigil dan mencoba tersenyum. Hei, kenapa kau di sini? Xia Xinyan tampak dalam suasana hati yang baik. Gaun panjangnya berwarna biru air memiliki banyak lapisan seperti bunga yang mekar dihiasi dengan banyak kristal, yang menggambarkan tubuhnya yang memesona. Dia menggantung senyum tipis di sudut mulutnya. Wanita dari kapal perang kristal ungu datang untuk berbicara denganku. Pupil mata Xian mengecil. Dia berpura-pura tenang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kalian bicarakan? Tidak ada, itu adalah hal-hal wanita. Wanita itu benar-benar cantik. Aku bahkan merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku khawatir tidak ada pria yang bisa menolaknya. Tidakkah kau berpikir begitu? Dia mendesah lemah. Wajah Xian tenang, tetapi dia tidak memberikan komentar apapun. Jelas, Xia Xinyan tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia membuka bibirnya dan menggodanya, bagaimana menurutmu? Benar-benar cantik. Apakah kau tergerak? Tidak. Kenapa tidak? Karena aku punya kamu. Tidakkah kamu ingin menikmati hidup dikelilingi banyak wanita cantik? Tidak akan pernah. Benarkah? Tidak akan pernah. Ya, aku tidak pernah menginginkan hidup seperti itu. Petik 2. Xia Xinyan menatapnya dan mulai tertawa terbahak-bahak, memegangi perutnya. Dia tertawa sangat keras hingga tubuhnya bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan yang aneh sebagai pemenang. Cium, dia tiba-tiba melangkah maju. Tanpa menunggu Xian bereaksi, dia mencengkeram leher Xian dan mencium pipinya, yang seperti naga yang meluncur di atas sungai. Dia tersenyum dan kemudian bergoyang secepat kilat. Kamu terlihat manis hari ini. Tiba-tiba aku merasa semua kesedihanku hilang. Kemudian, dia tidak menunggu Xian berbicara. Dia hanya bergerak cepat dan lembut seperti kupu-kupu, meninggalkan ruang rahasia. Mengusap pipinya dengan aroma manis, Xian mengerutkan kening karena dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi segila itu. Para prajurit cahaya ilahi masih memiliki kewaspadaan yang seharusnya mereka miliki untuk liga pertarungan. Kapal perang mereka masih melayang, menghalangi jalan mereka. Mereka tidak memiliki waktu untuk bersantai. Dan itu saja, mereka tidak mengganggu liga pertarungan atau mengirim prajurit manapun untuk menunjukkan kekuatan mereka. Mereka tinggal di sana seperti air dari sumur atau sungai. Kedua belah pihak sedang menunggu Miao Rong. Sosok ungu yang elegan sering berdiri di menara tinggi kapal perang untuk melihat kapal perang burung terbang dari kejauhan. Terkadang, ketika kedua pasang mata yang indah itu bertemu satu sama lain, mereka tampak seperti menyulut api. Kedua prajurit cahaya ilahi dan Liga Pejuang terkejut karena mereka merasa itu tidak dapat dijelaskan. Xia Xinyan selalu santai. Dia tidak putus asa dan enggan seperti orang yang disandera. Dia tampak santai karena dia sering membahas metode kultivasi dengan bawahannya. Mereka sering mendengar tawanya yang seperti lonceng. Xian duduk dengan tenang di ruang rahasia kapal perang. Dia tidak pernah pergi sejak saat itu. Dia tampak berkultivasi di sana. Sana datang ke kapal perang Ziyao setiap hari untuk membicarakan tugas-tugas di organisasi mereka. Sana selalu memasang wajah dingin dan kasar kepada orang lain. Namun, ketika dia berbicara dengan Ziyao, dia terlihat jauh lebih lembut. Wajah menawan Ziyao selalu menyunggingkan senyum yang memikat. Ketika dia berbicara dengan Sana, itu sama saja. Mereka membicarakan banyak hal yang terjadi di penjara hantu bayangan dan rahasia pengusiran klan bayangan gelap. Informasi yang kami dapatkan berasal dari tetua kedua Guhe dari Paviliun Ramuan dan Perkakas. Sana tidak ingin berbohong padanya. Menurut Guhe, klan monster, klan iblis, Paviliun Ramuan dan Perkakas,
dan Liga Pertarungan telah bergandengan tangan untuk melawan klan bayangan gelap dan mengusir mereka. Gu He tidak menceritakan detail pertempuran itu. Akan tetapi, dia berkata bahwa jika klan bayangan gelap tidak diusir dan jalur ruang angkasa tidak diblokir, klan dewa, penguasa alam semesta, dapat menyerbu wilayah bintang akik kita. Ku dengar bahwa tetua muda Fu Wei dari Paviliun Ramuan dan Perkakas memiliki hubungan dekat dengan seorang pemuda. Tanya Xiao dengan wajar. Benar, pemuda itu bernama Xian. Ku dengar bahwa para pejuang Paviliun Ramuan dan Perkakas yang mengenalnya sangat menghormatinya. Tetua Gu He berkata bahwa pemuda itu memiliki hubungan dekat dengan klan monster dan klan iblis. Dia melakukan sesuatu yang hebat, tetapi kita tidak tahu apa yang telah dilakukannya di sana, kata Sana. Mata indah Xiao beriak dengan cahaya aneh. Dia tersenyum dan mengangguk padanya. Dia, kemana dia pergi? Aku tidak tahu, tetapi kupikir dia pergi bersama Blood Devil ke Devil Blood Star. Sana tidak begitu yakin. Xiao tidak bertanya lebih lanjut. Mei Mei, kau tampaknya tertarik pada pemuda itu. Kenapa? Sana peka, kau mengenalnya. Sumber kekuatan Upanishad. Jiwa Xian muncul seperti Ignis Fatuus. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi wujud aslinya. Ia berjalan santai ke wilayah kekuatan api Upanishad. Di area itu, dua sosok anggun yang tampak seperti dua ilusi melayang. Mereka tampaknya telah menunggu lama. Mereka adalah wanita cantik, Yusan dan gadis muda Xuan Fei. Beraninya kau datang ke sini, kata Yusan dengan wajah dingin. Kau seharusnya tahu bahwa jika aku ingin membunuhmu di sini, itu mudah saja. Xuan Fei menggigit bibir bawahnya, menggerutu. Bajingan, dia licik. Dia tidak mengatakan satu hal pun yang benar. Apa? Xian terkejut. Setelah jiwamu memurnikan manik dingin yang dicelupkan racun, manik itu memiliki jejak jiwamu. Manik itu seperti senjata yang mengakui tuannya. Kau tidak bisa memberikannya begitu saja. Jika guruku tidak memberitahuku, aku akan mengira manik itu untuk digunakan guruku. Rupanya, kau telah menjinakkan manik itu. Bagaimana mungkin kau memberikannya kepada kami? Harum, kau penuh kebohongan. Xuan Fei marah. Yusan juga tidak memiliki wajah yang menyenangkan. Xian tertegun. Ia menatap wanita cantik dan wanita muda yang sedang marah dan tiba-tiba sakit kepala. Sebenarnya aku tidak tahu apa-apa tentang manik dingin yang dicelupkan racun itu. Aku tidak pernah berpikir untuk menipu kalian. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu denganmu. Tatapan Yusan menatap tajam ke arah Xian. Setelah merenung sejenak, wajahnya menjadi rileks. Kau tidak terlihat seperti sedang mencoba menipu kami. Kalau tidak, kau tidak akan berani datang ke sini. Itu tidak akan berbeda dengan bunuh diri. Aku dizalimi. Benang-benang halus ubur-ubur arwah yang telah meninggal memasuki jiwaku tanpa aku sadari. Aku sungguh tidak ingin mengambilnya, jelas Xian. Ceritakan situasinya. Mengapa kau dapat mengumpulkan benang-benang halus jiwa itu dengan mudah? Bahkan aku tidak dapat melakukannya, Yusan mengerutkan kening. Setelah kembali ke Fiery Rain Star Area, dia menenangkan diri dan memikirkannya. Dengan apa yang ditunjukkan Xian saat itu, dia berpikir bahwa peristiwa ini memiliki sesuatu yang aneh. Meskipun dia tahu tentang ubur-ubur arwah yang telah meninggal, dia tahu sangat sulit untuk mengumpulkan benang-benang halus jiwanya. Prajurit biasa tidak dapat menahannya. Itu juga tidak mudah untuk diserap. Bahkan jika dia dapat mengambilnya sendiri, akan butuh banyak waktu untuk menghilangkan aura dingin sebelum dia dapat menerimanya. Xian telah menangkap jiwa itu terlalu cepat. Itu tidak normal. Dia tidak bereaksi, tetapi dia telah menghabisinya. Memikirkannya, dia merasa sangat aneh. Dia pikir mungkin mereka telah salah paham. Ketika Xuan Fei melaporkan kepadanya bahwa Xian telah pergi ke sumber kekuatan Upanishad dan menyatakan bahwa dia ingin menyerahkan manik dingin yang dicelupkan racun kepada mereka, dia berpikir bahwa ada kesalahpahaman sekitar 80% mungkin terjadi. Hari ini, saat Xian datang ke sini sekali lagi, dia tahu sesuatu yang aneh telah terjadi pada saat itu. Oh, oke, katakan saja seperti ini, dia ragu-ragu. Jiwaku memiliki sesuatu yang ajaib yang tidak ingin kujelaskan dengan jelas. Pada saat itu, aku tidak mencoba melakukan apapun dan fitur misterius jiwaku telah secara proaktif mengumpulkan jaring-jaring jiwa. Aku tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Begitulah yang terjadi.
Semakin samar dan tidak jelas dia membuatnya, semakin Si Yan meringis dan semakin Yusan mempercayainya. Yusan berpikir bahwa jika Si Yan ingin membuat alasan, dia akan menemukan sesuatu yang lebih meyakinkan. Cara dia mengernyitkan dahi dan tergagap menunjukkan bahwa dia tidak mengarang apapun. Manik dingin yang dicelup racun itu memiliki jejak jiwamu. Kecuali jika kau mati, sulit untuk mengekstraknya. Yusan mendengus. Aku telah menyeberangi ribuan mil untuk membantumu dan sekarang aku tidak bisa mendapatkan manik itu. Katakan padaku bagaimana kau akan memberiku kompensasi. Kau tahu, jika aku tidak datang ke sana, teman-temanmu pasti sudah mati semua. Aku tidak tahu apa yang kau butuhkan. Si Yan bingung. Ada seorang wanita bernama Leona di timmu. Dia mengikutimu. Aku ingin, dia pergi ke area bintang hujan api untuk membantu kita melatih pasukan kita sehingga mereka bisa menghadapi klan dewa secara langsung. Jika kau setuju, ikatan kita akan terhapus. Bagaimana menurutmu? Si Yan memaksakan senyum. Leona menjadi sangat seksi akhir-akhir ini. Itu di luar perkiraannya. Hari ini, tidak hanya klan iblis dan klan monster yang menganggapnya sebagai harta karun teratas. Bahkan kekuatan alien dari area bintang lain juga menginginkan bakatnya. Tidak apa-apa, wajah Yusan menjadi lebih dingin. Baiklah, tetapi kamu harus menunggu sebentar. Saat ini, dia sedang melatih pasukan monster dan iblis. Tunggu setelah dia. Kita tidak punya banyak waktu. Yusan menyela dengan singkat. Baiklah, kita akan mengatur pasukan untuk memasuki area bintang Agate. Kamu akan membiarkan Leona melatih mereka dengan hati-hati. Kamu tidak perlu khawatir tentang semua bahan budidaya, kristal ilahi, dan perlengkapan lainnya. Pastikan saja Leona dapat mengubah mereka menjadi pasukan yang kuat dan elit. Teriak Yusan. Si Yan tercengang. Dia menatap Yusan sejenak dan kemudian bertanya. Jadi kamu mendapat tekanan yang signifikan dari klan dewa karena kamu begitu terburu-buru. Benarkah? Yusan menghela napas dan mengangguk dengan enggan. Kita tidak bisa bertahan lama. Baiklah, aku akan membantumu. Kirim pasukanmu ke sini. Aku akan mengatur mereka. Si Yan tiba-tiba setuju. Bintang kehidupan tempat cahaya ilahi dan liga pertarungan berkumpul. Puncak gunung tempat tersembunyinya urat kristal ilahi yang besar memiliki pintu masuk yang mengarah jauh ke dalam gunung. Hari ini, tiba-tiba, orang-orang mendengar seseorang menangis dan menjerit kesakitan. Seketika, puluhan prajurit berseragam cahaya ilahi berlari keluar dari sana dengan tergesa-gesa. Seluruh tubuh mereka memar ungu dan napas mereka sangat lemah. Tak lama kemudian, para prajurit itu menjerit dan menangis dengan menyedihkan saat mereka menggaruk kulit dan daging mereka, berdarah parah. Segera, nyawa mereka diambil. Prajurit cahaya ilahi dan liga pertarungan berubah warna karena ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan cepat, semakin banyak prajurit cahaya ilahi berlari keluar dari pintu masuk itu bersama dengan para budak tambang. Mereka menangis dan melengking dengan memilukan. Mereka semua jatuh karena racun. Banyak gunung berapi yang telah punah di bintang kehidupan ini mulai mengeluarkan asap tebal. Perlahan-lahan, asap tebal itu menutupi seluruh langit. Si Yan bersembunyi di ruang rahasia. Mendengar suara itu, dia keluar, tangannya memegang manik-manik dingin berwarna hitam pekat. Melihat asap merah tua, biru, ungu, dan hijau di langit, dia berkata, klan bayangan gelap terlalu kejam. Mereka telah menyegel asap beracun ubur-ubur roh yang telah meninggal di dalam kristal suci ini. Pembatasan itu terpicu dan mereka mulai melepaskan asap dan kabut beracun. Meskipun klan bayangan gelap telah pergi, mereka meninggalkan jebakan bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Kurasa itu ditujukan pada Liga Pejuang. Xia Xinyan memiliki wajah tegas saat dia mengerutkan kening. Racun ekstrim yang ditinggalkan klan bayangan gelap untuk menyergap Liga Pejuang dipicu oleh para prajurit cahaya ilahi. Pada saat ini, para prajurit cahaya ilahi yang telah memasuki kristal itu terus mati. Seluruh langit dipenuhi dengan asap beracun. Tiba-tiba, semua orang terperangkap. Ini adalah serangan mematikan terakhir klan bayangan gelap untuk memusnahkan musuh-musuhnya.